masa lalu. Pada saat itu kan Reski sempat juga yaitu dekat dengan anaknya, dengan Keke maksudnya, sempat menggendong dan segala macam. Gimana sih sampai akhirnya kok tidak berkomunikasi kembali, sampai tidak mengakui kembali, itu seperti apa sih Mbak? Ini pertanyaan ulang ya. Ya sempat ada masalah di pekerjaan saya gitu kan, masalah internal bisnis lah, sehingga itu yang membuat kita jauh. Khususnya setelah Keke lahir. Sesimpel itu sih. Itu Padahal sebelum itu kan dia sempat nengok Keke sama ibunya juga, ibunya sempat datang ke rumah. Dia sempat ajak Keke juga, izin bawa Keke ke saya untuk ke tempat syuting. Saya tambahkan boleh? Boleh. Jangan pernah menganggap bahwa ketika seseorang laki-laki itu diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya, lalu dia berbalik berpikir bahwa anak ini adalah sebagai suatu aib bagi dia. Nah, itu yang hanya alasan itu yang membuat aku habis-habisan di sini. Hanya alasan itu yang membuat aku berbeda dengan pengacara yang lain. Akhirnya saya tetap pada konteksnya, lakukanlah ini yang terbaik buat. Oke deh, lu nggak bisa anggap ini anak dulu karena mungkin terlalu kaget ya. Bukan aib anak. Iya, terlalu kaget harus dianggap anak gitu kan akibat putusan ini. Anggap dia anak kecil dulu deh. Anggap dia anak kecil yang harus anak kecil ini kan juga kita semua harus menjaga. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan itu, dia mau nyebrang jalan, apa kita harus berpikir bahwa biarin aja dia nyebrang jalan, bukan anak gue kok. Mbak Weni, Saya suka gimana ya kalau ada yang bilang anak adalah aib gitu, enggak. Anak saya bukan merupakan suatu kesalahan ya. Hanya caranya dia dilahirkan, kesalahan kedua orang tuanya, tapi anak nggak salah. Keke tidak pernah salah dan tidak harus menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya. Saya dengan besar hati saya akui, saya pernah sangat salah dalam kehidupan, tapi tidak anak saya. Keke masih punya perjalanan panjang. Jadi rasanya kalau dibilang anak itu aib atau menjadi apa, saya nggak terima. Siapapun ibu di luar sana pasti akan berpikir hal yang sama. yang masih mengganjal apa Mbak Weni mungkin? Aduh, terharu dengan kemenangan ini. Sekali lagi terima kasih ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada doa orang tua yang selalu menyertai, dan apresiasi sekali lagi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang sudah mengkedepankan hak anak-anak kami gitu ya, hak anak. Sebagai orang yang awam hukum, saya cuma berpikiran perbuatan saya ini kan dilakukan oleh dua orang, kenapa selalu pihak wanita yang disalahkan? Kemana tanggung jawab laki-lakinya? Itu kan bahasa saya sebagai orang awam. Mungkin bahasa Bang Rusti kan lebih ke hukum gitu ya. Di mana tanggung jawab seorang laki-laki? Instagram saya penuh juga awal-awal dengan yang menghujat, selalu wanita yang disalahkan. Saya mempertanyakan pada hukum di negara ini gitu, mana pihak laki-laki harus bertanggung jawab? Kan melakukannya tidak sendiri ya. Siapa laki-laki Pak? Termasuk Pak Rusti kalau melakukan hal sama. Semua sama di mata hukumnya kan ya Pak. Mbak Weni, kalau untuk administrasi Keke sendiri mungkin sampai sekarang mungkin seperti apa ya? Ya Keke aktenya masih ditunggal ya sama ibu. Cuman kemarin Keke sempat nggak sekolah karena ada administrasi yang tidak bisa saya submit ya. Tidak bisa mengikuti PTM, pembelajaran tatap muka, karena ada yang kurang lah. Apa diantaranya nama ayah atau? Bukan sih, saya kurang melampirkan. Keke belum pindah ke kartu keluarga, itu aja. Belum dimasukkan ke kartu keluarga. Sedangkan syarat PTM kan harus menyertakan akte dan kartu keluarga. Berarti selama ini Keke masuk ke dalam kartu keluarga? Belum. Oh belum. Nah, belakangan sering memposting foto Keke dan sekarang dibawa secara terbuka ke ini apa? Mempertegas kemenangan itu atau Enggak sih, kemana-mana pun biasanya suka saya bawa kalau memang kebetulan lagi bisa gitu kan. Biasanya nggak pernah aku bawa juga sih. Tapi kalau posting memang
Kadang-kadang aku posting, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pas yang menang ini aku posting, iya. Aku pengen Keke layak bahagia. Keke layak hidup normal seperti anak-anak lainnya. Walaupun potret keluarga kita tidak lengkap. Khawatir nggak sih Mbak dengan usia Keke yang masih kecil yang dibilang gitu, dengan hal ini diungkapkan kepada Keke gitu? Saya pikir itu balik lagi, ini kan PR saya ke depan ya. Kelak Keke akan membaca jejak digital ini. Lagi bagaimana saya nanti menyikapinya bahwa jejak digital ini akan menjadi suatu berbalik seperti tadi pengadilan ya. Kan berbalik itu. Saya bagaimana menjadikan jejak digital yang jelek ini menjadi bagus. Artinya contoh, ada kesalahan fatal saya yang tidak bisa, yang nanti jadi pembelajaran Keke, jangan dilakukan. Apa yang jelek di mama jangan ditiru. Gitu. Kan semua sudah ada bukti nyata di depan, semua sudah bisa dilihat di website di mana-mana kan. Semoga kelak Keke jadi anak yang membanggakan dan tidak mengikuti kesalahan kedua orang tua. Itu udah dikasih lihat kan, mengingat dia sekarang tuh main media sosial gitu ya. Nah untuk Instagram Reski sendiri, apakah dia sudah tahu, sering lihat setiap hari postingannya gitu? Atau seperti apa? Keke sudah besar sih ya, Keke sudah paham. Jadi kalau saya bilang Keke tidak tahu, nggak mungkin. Keke tahu, tapi Keke tidak mengutarakan isi hatinya. Keke hanya lewat sikap, peluk, I love you. Mungkin dia banyak pertanyaan di dalam otaknya, cuman dia bingung. Dia mau nanya takut salah, wajar namanya anak kecil kan. Ya mungkin dibantu dengan konseling gitu kan, konseling ke psikolog. Supaya Keke jadi hidupnya punya sikap yang baik. Sempat deep talk juga mungkin dengan Keke? Ya Ben? Deep talk? Enggak sih. Jadi berarti pihak Reski Aditya menolak ya Mbak untuk melakukan tes DNA atau bagaimana? Kalau sampai dengan saat ini ya menolak. Jangankan tes DNA, berstatement muncul di media pun setahu saya tidak, gitu kan? Jadi kita nggak usah panjang-panjang tes DNA. Beliau muncul pun tidak kan? Tanpa tes DNA pun udah ada jawaban. Iya. Kemarin kan kita kejar tes DNA itu untuk mendapatkan jawaban. Ya. Ternyata ilmu pengetahuan itu nggak sedangkal mungkin yang dia pikirkan, bahwa tanpa menjawab pun ada suatu keilmuan yang bisa menjawab itu. Itu mungkin yang nggak dia pikirkan. Aku juga nggak pikir selama ini bahwa itu bisa terjadi. Bahwa ini misalkan setelah terjadinya setelah adanya putusan ini, kemudian pihak sana mungkin ingin mengajak secara kekeluargaan atau berdamai, mungkin dari Mbak Weni pribadi mungkin seperti apa? Saya dari awal selalu meminta yang terbaik, selalu menginginkan kekeluargaan. Siapa sih yang mau viral seperti ini, semua orang tahu gitu ya. Tapi kan tidak terjadi. Kalaupun ada damai, tapi kita harus sembunyi-sembunyi, saya dengan jelas menolak tidak. Kepentingan Keke di saat ini adalah ayah biologisnya mengakui, karena ini sudah menjadi ranah publik, akuin. Mengakui seorang anak tidak menjadikan kamu hina di mata orang, apalagi di mata Allah. Oke? Kalau sampai akhirnya tidak ada pengakuan gitu, untuk kedepannya seperti apa Mbak Weni? Mengingat Pasti kan, Keke juga ya kehidupan juga berjalan lagi seperti semula gitu. Saya selalu bilang, kalah atau menang dalam sidang itu biasa. Ya, apapun yang terjadi, Keke tetap darah daging saya. Jadi apapun yang terjadi, Reski mau mengakui atau tidak, Keke adalah darah daging dan anak saya. Oke Bang Ferry dan Bang Lutfi, setelah putusan ini mungkin langkahnya seperti apa sih? Apa memang menyerahkan semuanya ke pengadilan gitu untuk Cukup mendesak Reski bertanggung jawab karena memang putusan sudah kuat gitu Bang? Atau memang dari pihak Abang juga jemput bola juga mendatangi pihak Reski Aditya atau seperti apa? Kalau untuk sementara ini ya kita tunggu dulu aja salinan resminya kita dapat ya, baru kita bisa berpikir tindakan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Tapi kalau untuk sekarang ini ya masih menunggu aja gitu. Kita belum ada berpikir apa yang akan kita lakukan, rencana apa yang kita kerjakan, belum ada. Kita menunggu salinan resminya dulu aja. Bang, tapi kalau misalkan tidak ada kasasi gitu dari pihak Reski Aditya, Ya, kita bisa eksekusi. eksekusi untuk Atas putusan ini. Oh, Artinya gini, ini pendapat saya. iya. Dia harus mengambil upaya kasasi. Saya menyarankan dia mengambil upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena
dia harus memutar otak dia untuk melupakan ini. Kalau dia tidak kasasi, ini menjadi suatu ketetapan. Ya. Ya. Saya akan merasa sangat bersyukur kalau dia ngambil kasasi. Kenapa? Saya juga masih sempat untuk menyempurnakan putusan ini. Oke. Ya, dari kacamata berpikir saya, putusan ini sudah kita dapatkan. Tapi ada beberapa hal yang ini harus saya sempurnakan lagi di kasasi. Jadi saya berharap di putusan kasasi itu, walaupun nanti menolak kasasinya, tapi menolak dengan perbaikan. Walaupun kasasinya ditolak, tapi argumenku tentang ini ada yang diperbaiki, ada yang lebih Oke disempurnakan. Bang, kalau misalnya kasasi tidak ditempuh sama pihak mereka gitu, langkah yang yang pastinya itu seperti apa sih Bang? Ada pihak Oke. dari pengadilan atau Oke, kalau dia tidak melakukan upaya kasasi, berarti perkara ini ingkrah. Iya. Jalankan tanggung jawab. Nggak kau jalan, kau eksekusi. Eksekusinya dalam bentuk apa? Iya, Bang? seperti apa Bang? Seperti apa Bang eksekusinya? Tanggung jawab itu adalah Anak. anak. Kalau Bukan tidak, apa, atau kalau apa? tidak, ini akan bisa merubah terhadap delik pidana yang dia menelantarkan anak. Kenapa? Karena selama ini tentang anak biologisnya dia belum confirm, Ya. belum ada satu putusan yang menyatakan. Tapi dengan putusan ini sudah menyatakan bahwa ini anak biologismu. Putusan MK mengatakan kau harus tanggung jawab. Kalau putusan ini dia tidak bertanggung jawab, gue eksekusi. Saya eksekusi. Oke, berarti eksekusinya bisa dikatakan mengambil langkah hukum lagi tapi lebih kepada pidana Bang atau seperti apa? Iya dong. Ada upaya pemaksa di sana. Oke, siap. Terima kasih. Selamat.